Udah kamu hokcai we di dunia. Malah hok bareng ngacai, ngejempling. Idenya cicing. Kalem teman. Kalem. Tapi gitu. Motor namanya tetangga. Motor. Tetangga ada motor. Eta ngaranna knalpot motor. Ngarti teh sia? Kalem teman. Ya udah akhirnya dengan cara kayak yuk makan di mana tapi nggak ngomong apa tiba-tiba yang mau bayar udah ya yang bayar aku kayak kalem memang Itu baru pas. Kalem teman. nggak semua sih gitu walaupun udah dibolehin ngobrol Ya kelihatan orangnya. Ya kalem teman. Itu pas. Sama yang mana yang enggak Iya gitu. yang cerita. Yang mana? Yang mana sih? ada Nggak, yang mana sih? Yang kita pernah syuting di Bandung. nggak ada Wah, ini. Kau Mungkin. ketemu Lini pertama kali di mana ya? di Bali enggak syuting di acara TV nyanyi bareng terus kayak Oh, kok sering ya kalau pas di syuting gitu ketemu? bukan Ya pas kalau syuting ketemu Ardi ketemu orangnya. Ya kalau ketemu masa nggak nyapa? Oh, ini itu bisa ya ketemu terus ih kayaknya suka deh gitu. Bukan. kan belum beres ini langsung dipotong Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Pasukan bermarga Rizky Febian. Rizky Febian. Apa kabar Ricky? Mang gimana? Kumaha ada Mang? saya Teguruk gitu-gitu teh atuh anjing. Kalem Mang. Kalem sih ya ada cicing kalem. cicing saya emang nggak terlalu ngomong tuh kumaha Nuhun atuh Kang. Tiba-tiba nuhun. Baru udah kwel. Tiba-tiba nuhun. Baru Well, ini baru dakwel bisa. Gimana sebagai seorang suami? Anjay. Katanya kalian kalau berantem tuh saling adu merdu ya. ada jurinya lagi Kenapa sih kau begitu kepada aku? Najis. Gak ada merdu-merdunya itu. Gak ada merdu-merdunya itu. Dia orang makin-makin ya. Kacau, ini. kacau. Iya. Bagaimana menikah Ki? Udah mulai ada tanggung jawab apa namanya? Kalau aku tuh waktu awal-awal nikah ngerasa coba. kayak apa ini aku tuh suami harus makanku tolong dong. Oh, awal-awal berasa tuh ya. Ada momen kayak Iya. cuma duduk aja di meja makan, nanti makanan dateng, ini dateng. Pengennya gitu. tapi kalau dia mah udah ngerti jadi kayak kalau sekarang tuh kalau bangun tidur tuh udah disiapin jam 8 apalagi kan gue tuh lagi proses Diet. pakai dokter gizi jadi dia tuh udah tahu jam 8 harus sarapan apa jam 12 jam 7 apa gitu Udah datang tuh kayak iya Enggak harus ya. nggak nyanyi juga orang di rumah Nggak. Kang Beca juga di rumah nggak ngebeca iya dong tapi bangun tidur bawa beca pasti. Kenapa Ki? Ada apa? Ada info apa? Kenapa tiba-tiba lagi pengen diet? Kenapa? enggak ya karena istri bilang kamu kayaknya udah mulai bodo amat sama diri kamu Oh, makanan ngacak banget gitu. nggak tahu kenapa ya karena pas udah nikah tuh jadi kayak orang kamu udah sepenuhnya buat saya jadi udah Ngapain lagi? Iya. iya gitu tapi Berarti ini ternyata beban pertama jadi suami. iya harus Disuruh diet. Iya. nggak ditambah kalau nyanyi ngap gitu jadi kayak jadi harus Mana ada aku cu. Gitu. Sengaco apa emang Iki kalau makan tuh serandom apa kalau makan? wah parah kan kalau misalnya ada orang yang kalau ketemu aku emang nggak apa-apa ya gorengan ya Kia itu suara kalau aku mah ngasal apa aja sebenarnya gitu Iya, Ki. Sama makan, kok nggak ngejaga makan tengah malam gitu-gitu enggak? itu susah nah karena sebenarnya yang bikin parah makan itu adalah karena aku kan orangnya begadang banget main game atau apa gitu jadi yang ngebuat kalau di jam rawan itu tuh pasti pengennya ngemil sama nggak sadar Iya. berisi Iya, aja. Iya, benar. Dan kata dokter gizi itu kan misalnya nih kita gemuk nih, lemak nih. Jadi kalau misalkan kita makan terus nggak sengaja nih kayak nasi, gula kebanyakan kayak Iya. gitu-gitu. Jadi si lemaknya tuh nyari aja sampai kemarin pas cek aku kaget karena apa aku namanya visceral fat atau apa Visceral gitu. fat. Ya, itu tuh aku udah Udah sampai kemana-mana dada, gitu. jadi aduh ngeri gitu. Kayak bulu tangkis yang Vietnam itu loh. Iya. Jadi tidak mengenal kurus atau gemuk katanya kalau lemak ke situ. Jadi ngeri lah. Memang awal pertama kali kau yang single pertama apa? Kesempurnaan. Kesempurnaan cinta itu berapa beratmu sampai sekarang berapa berat? Anjir, ya. Berapa emang? Oh, itu mah kurus banget. Sumpah itu mah tahun berapa Mas Rahul? 2016. 2016. Anggaplah 60 kilo.
Ada. Ada kali ya, Ada. 60 kilo lah ya. 60. Sekarang? 60 mah enggak, soalnya kan Belum aku nyampe. tulangnya gede sama tinggi. Paling 70. di bawah 70. Ya, 65 lah ya kita 60 bilang kiloan ya. lah. 65-an gitu Sekarang? ya. Sekarang Hah? Sekarang Aduh, sekarang 89. 100. 77. Tuh, ini udah Tapi turun nih. udah turun. Tuh enjan tuh, itu enjan tuh. Ini itu enjan itu. Bukan. Oh iya masih begitu ya Masih Ki ya. 65 ya, sekarang ke 77. Iya iya. Masih gampang lah untuk balik gitu. Happy, happy. Berarti dari makan udah olahraga juga dong? Olahraga ya sempat rutin jogging, Oh, terus jogging. ketahan dikit libur, terus coba tenis, terus coba mini soccer. Karena negara-negara kalau penyanyi-penyanyi itu rata-rata pada lari treadmill, kalau nggak treadmill lah di rumah biar napasnya Panjang. ketika perform masih bisa tetap Ya, oke. makanya manfaatinnya kalau sekarang tuh lagi kalau keluar kota karena manggung malam, jadi sorenya nge-gym aku di setiap keluar kota. Tapi kok nanti jadi berotot. Ya kan nge-gymnya treadmill, nge-gym cuman yang ringan-ringan doang gitu. Oh enggak yang pengen kayak Brock Lesnar gitu. Iya kayak Adi Rai gitu. Kenapa pilihannya harus Brock Lesnar sih? Dari sekian ratus pemain WWE, Brock Lesnar. Banyak gitu loh yang badannya bagus tuh banyak. Ada Chico Jericho tuh kakak. Bang Alila. Brock Lesnar coba. The Rock kan bisa. Langsung. Keren Brock Lesnar aja. Brock Lesnar, gimbal itu gitu. Berantem pertama sebagai suami istri. Apa tuh? Berantem Tentang apa? Ini Tentang mau apa? pernah cerita nih. Iya. Jadi kita tuh pasangan kocak, tolol sebenarnya. Jadi kalau misalkan debat tuh kita baikannya bisa secepat kilat. Gara-gara tipe, misalkan tipe mulut, salah ngomong. Oh. Pernah waktu itu berantem, wah sampai berantem banget. Ya kamu makanya ini. Terus gua ngomong, lagian kamu kenapa kayak gitu? Kan aku jadi overthinking. Harusnya overthinking. Udah, dari situ dia langsung, ketawa tuh, gua tawa. Ketawa berdua, baik kan? Overthinking. Kamu pikir aku oper lala? Thinking. Oh gitu. Itu dua-duanya sering typo mulut. Wah parah, sering. Pak, apalagi kan personanya lagi marah nih. Iya, personal. Tapi saling- kok saling menjaga. penyanyi bisa typo mulut ya? Biasanya kan akurasinya tinggi. Akurasi kan betul kan? Tapi kan kalau nyanyi pelan. Iya juga. Pernah nggak nyanyi kesempurnaan cinta jadi kesempurnaan Cina? Pernah nggak? Gara-gara typo. Typo banget. Enggak lah kalau itu. Belajar dari Bang Boris masalah typo. Kenapa? Jangan nggak pernah typo. Oh, kok gitu? Makanya nggak baik. Oh, maksudnya ke situ. Maksudnya berantemnya jangan typo gitu. Ini Jadi terus trending. baikan, kalau typo baikan. Typo baikan. Kalau Boris kan nggak typo. Iya. Jadi nggak baik kan? Jahat kali mulut-mulut. Ki, tapi seberapa besar peran ayah membuat Iki menjadi musisi? Nggak, yang kita tahu kan bahwa ya ayah ya pelawak udah jelas Ya. deh. Kan sense musiknya kental juga, sense-nya kental banget gitu. Kalau seberapa besar tuh emang bisa dibilang yang menginfluence aku juga kan dia gitu ya. Iya. Jadi dulu itu kalau orang banyak yang ngomong kan, ah ini mah Haji Mumpung enak nih. dikasih mumpung wadah bapaknya segala macam." terkenal nih gitu ya. Aku selalu mengiyakan gitu. Iya memang iya, cuman yang orang nggak tahu adalah di saat ayah menawarkan itu ke anaknya, gue tuh memikirkan beribu-ribu kali gitu. Karena kalau gue masuk ke dunia yang sama tapi gue nggak punya bakat, ngapain bikin malu orang tua gitu. Karena akan selalu dibanding-bandingin pasti. Betul gitu loh. Makanya itu kenapa dari dulu tuh aku coba tuh semuanya. Dari dorong-dorong di sitkom lah, sinetron, terus di belakang tanpa sepengetahuan ayah aku casting-casting film. Emang iya? Sumpah. Ayah nggak tahu tuh. Ayah nggak tahu, jadi masih zaman-zaman aku bikin demo Kesempurnaan Cinta. Ada Teh Ira namanya, kakak iparnya Kang Arman Maulana tuh. Iya. Aku datang ke satu label besar, datang ke sana belum seperti Iki yang sekarang lah gitu. Datang ke sana, terus datang casting. Wah, mau casting. Dan aku datang ke sana tidak mengatasnamakan ayah juga. Oh, nggak tahu, mereka tuh nggak tahu. Jadi aku cuma, halo saya Rizky Febian. Iya, silakan bikin profil. Ya saya Rizky Febian. Dep kiri, kanan. Ya, makasih ya. Nanti saya panggil. Gimana mau manggil, dia nggak tahu acting gue kayak gimana. Ya udah zaman-zaman kayak gitu. Iya. Sempat gitu ya? Iya. Kenapa menyembunyikan itu? Karena pengen ada proses aja dalam diri gitu. Kayak pengen suatu saat nanti itu ada yang bisa diceritakan gitu. Umur berapa tuh? Umur 17-18. Oh, udah cukup, Kenapa? udah dewasa lah ya. Enggak, tapi kenapa ada momen apa kok sampai harus udah tanpa embel-embel ayah? Ada pengen pengalaman aja, nggak enak? pengen aja dan di saat itu tuh kepikiran juga kayak kalau misalkan apa-apa dengan nama ayah kayaknya gue nggak bisa punya proses sendiri deh gitu. Makanya pas ditawarin atau apapun segala macam tuh memikirkan beribu-ribu kali kayak aduh
sayang juga kalau misalkan aku terjun di dunia yang sama tapi akunya tuh terpaksa dan akunya Iya, sebenarnya iya, tuh iya. tidak ahli di bidangnya buat apa. Cuma dompleng doang gitu ya. Bener Akhirnya juga sih. ada momen di mana homeschooling, tapi pas homeschooling itu nggak ada kerjaan sama sekali. Nah di situ aku belajar nyanyi lewat YouTube. Belajar nyanyi lewat YouTube. Lewat YouTube. Tapi kan kau punya modal. Orang nih, kami pun belajar lewat YouTube, nggak jadi penyanyi kami. Kami suara kami gembel. Iya Aku dong. belajar melalui YouTube, kata YouTube, belajar aja nggak usah. Nggak usah praktek. Nggak usah. Kubur mimpimu. Kubur mimpimu. Beneran lewat YouTube. Aku inget banget lagu Boyz II Men dikenalin sama Ari Yujeng. Nah dari situ aku belajar. Soalnya aku ingat kalau misalkan pengen belajar itu, belajar dari hal yang lu suka. Nah aku cari lagu yang memang aku suka. Boyz II Men. Aku pelajarin dari mulai nadanya sampai akhirnya pede, terus sampai akhirnya bisa nemu nada lain kayak gitu. Yujeng yang kriminal itu, yang bakar penonton. Iya. Penonton. Ari Yujeng. Iya, bakar penonton. Berarti belajar mau otodidak lah bisa dibilang ya. Belajar Iya, nyanyinya. otomotif alhamdulillah. Tapi tapi kan dari kecil mah udah Lucu juga anak Sule nih. Iya iyalah. Males banget jangan. Enggak, tapi dari kecil udah kepapar musik, alat musik gitu-gitu mah udah kepapar. Ya karena di rumah dari dulu tuh ayah tuh sudah memperkenalkan kayak kendang dan yang lainnya. Karawitan apa istilahnya? Iya Kak, ayah sekolah karawitan, sekolah kesenian. Almarhumah juga kan ibu kan? Mama sinden. Sinden juga. Iya. Ayah sama mama satu kelas gitu. Kok satu kelas dulunya? Satu kelas. gitu. Lirik-lirik kan ayah lagi main gendang. Iya, enggak jadi kalau ayah misalkan tahu mama lagi dekat sama si A, ayah datang ke mama, jangan sama si ini. Jelek, misalkan bau atau apa. Padahal karena ayah suka sampai jadi gitu. Di ini. Sampai ininya. pukul dosen ayah karena dosennya suka sama mama gitu. Mukul dosen. Tahu nih dosen ini suka sama mama. Pukul, besoknya nggak masuk seminggu. Wah, Berani kali ya. kok ternyata Kang ada rebel-rebelnya Kang ya? Iya. Oh gitu. Nggak di DO abis itu. Kan kabur dulu, hilang dulu. hilang dulu. Iya. Wah, Kalau serem juga ditanya bakat seni dari siapa udah jelas. Jelas Memang lah, ya. ternyata secara garis keturunan seninya kuat kali. Iya, tapi sempat ada ini nggak, guys? Sempat ada pengen momen kayak ya udah nggak di dunia ini deh. Pengen di kantoran kayak apa? Ada, jadi dulu itu pas selama 3 bulan tiba-tiba nggak ada pekerjaan, padahal aku homeschooling itu karena ada kerjaan kan waktu itu, Iya, kayak iya. syuting sinetron dan lain-lainnya. Terus tiba-tiba sama yang di atas tuh, aku nggak dikasih sama sekali kerjaan dan yang lainnya. Mungkin di situ waktunya memang aku harus mikirin kayaknya lu harus fokusnya di mana nih dan tentuin apa lu mau apa gitu tujuan lu. Di situ aku sampai mikir, udah balik lagi ke Bandung deh, udah ngapain juga di Bandung, terserah deh, yang penting aku di Bandung deh. jaga distro gitu lah ya. Iya, jaga distro, buka kopi. Bapaknya udah syuting Awas Ada Sule, masa jaga distro? Ayo Itu SMA ya, Ki? ngelamar. SMP. Oh, SMP malah. SMP. Terus akhirnya aku mikir, udahlah ke Bandung dulu. Karena waktu itu meyakinkan diri ke Jakarta juga merelakan meninggalkan pertemanan. Iya, Ya teman-teman udah ada di Bandung semua, teman main. Wanita Di Jakarta idaman. homeschooling, guru cuma satu, seragam kagak punya, tawuran nggak bisa. Nggak bisa bikin pensi kan? Iya, ngapain juga. Kenapa ada pilihan tawuran nih? Kalaupun tawuran ke guru jadinya. Teman main Kan sih cuma pada ada intinya guru. mah ya Ki ya. Pasti teman main tuh yang di Bandung kan udah melekat banget tuh. Iya, sudah Iya. merelakan tiba-tiba pas sampai Jakarta, wah anjir, udah. Tapi nggak cerita tuh sama mama. Sampai akhirnya ada momen belajar nyanyi. Mungkin mama karena mungkin namanya apa? Naluri ibu datang ke Tambun karena waktu itu masih pisah karena mama adik-adik masih di Bandung. Datang, aku nggak cerita nggak apa, terus tiba-tiba mama datang lah ngomong, sabar A katanya tuh nanti tahun ama tahun depan katanya. Aku ingat banget 2015 kesananya itu tahunnya A. Doain aja coba, yang penting A belajar udah. Benar 2015 tiba-tiba aku bisa bikin Kesempurnaan Cinta. Oh, Kesempurnaan Cinta itu musik apa semua sendiri? Kalau musik itu aku dibantu sama temennya, aduh aku lupa namanya, temennya Om Yujeng. Tapi kalau lagu pure aku karena lagi sinetron lagi gini nih lagi. Iya. Terus tiba-tiba berada di pelukan, ih kok enak kata aku tuh. Udah aku bikin gitu. Karena ada bakat musik juga ya. Iya Jadi sih. nongkrong-nongkrong gini dapat lagu. Kadang- Kami nongkrong-nongkrong gini, wah dapat dosa. Gosip, Gibah aja. korek hilang, macem-macem lah. Dapatnya dosa kami kalau nongkrong gini. Lama sikit neraka. Ngumpul dikit gak ada ngapain, gak ada kegiatan nih. Bikin ada kegiatan yuk. Ambil itu di laci ada kartu. Iya. Oh itu ada 2015 berarti. 2015 terus boomingnya Kesempurnaan Cintanya di 2016. 2016. Nah itu tuh Lama nggak dari bikin ke booming? Lama banget. Ada momen ada momen kayak nggak berguna bikinnya gitu ya? Justru Kesempurnaan Cinta rilis pun
nggak pernah ada nyangka kalau lagunya bakal naik. Jadi karena gini, ketika Kesempurnaan Cinta jadi dan dirilis, aku udah nikmat di dunia peran. Aku suka banget. Di saat itu tuh aku lagi mendalami banget, kayak seneng banget kalau berperan gitu, mendalami karakter tuh seneng. Tapi sama yang di atas ditegur lagi, kayak misalkan, lu dulu niatan pengen jadi penyanyi, sekarang giliran udah gua kasih, ayo pilih mau jangka panjang mau jangka pendek, sama yang di atas gitu. Udah akhirnya aku tinggalin yang aku suka, udah aku pilih nyanyi. Gitu. Cuman ya perjalanannya panjang sampai pindahnya ketika udah booming atau masih pas udah booming malah. Pas udah booming pas ya. booming terus tiba-tiba mau nggak mau gini lagu gimana, karena kan ada manajemen yang ngurus kan. Jadi akhirnya ya ini harus tanggung jawab karena lagunya udah booming, katanya harus gimana udah. Ya, mau apa jangan booming terus ditinggal ya. Iya. Dan pemikir kan takutnya one hit wonder cuma satu lagu terus akunya nggak ngapa-ngapain. Tapi sebelum proses ke si booming pun aku tuh ada proses di mana yang melatih mental, kayak misalkan dari kafe ke kafe aku datang, misalkan kafe nyanyi, terus aku datang, Kak boleh nyanyi lagu nggak selagu? Terus aku kenal, halo saya Iki, saya punya lagu baru ini, walaupun yang denger itu yang lap-lap kafe, sepi kafenya. Di Jakarta itu muter-muter begitu? Iya, aku di Taman Suropati, diusir security di Taman Suropati. Oh iya? Aku izin, jadi ada satu stage besar, kita nawarin, nggak perlu dibayar, nggak apa-apa Kak, kita jadi opener aja di sini buat acaranya, nggak tahu acara senam, acara apalah gitu, nggak apa-apa deh kita hibur. Oh jangan, nggak boleh gitu. Akhirnya kita bikin lah di seberangnya, akustikan. Penonton yang di sana malah ke kita, dimarahin, diusir kita. Gitu. Jadi bener-bener ya ngelatih mental sampai akhirnya lagu booming pun gak sadar kalau lagunya bisa disukain banyak orang gitu. Gokil. Tapi suaranya Iki tuh khas banget. Kita tutup mata aja, oh ini Iki nih. Gitu. Bener Ki, bener suara kau tuh khas. Abang tuh ya Ki waktu lihat Iki. Abang tuh ya Ki. Abang. Ini orangnya akan besar nih, gue bilang. Legeng. Tengartiin, legeng sama tengartiin. Tanya kan Setungkak bro. udah kamu hok cai we di sini. Malah hok bareng ngacai, ngejempling. Jadinya cicing. Kalem teman. Kalem. Tapi Itu gitu mulu kayaknya itu mulu kalem tuh Mang. SMP dulu pernah ada sempat bikin band juga. Enggak, kalau SMP tuh SD, tapi itu band sama karyawan, pegawai ayah. Kalau zaman dulu tuh kan lagi zaman-zamannya festival atau enggak pembukaan studio band, dia bikin acara, yuk siapa yang mau daftar band juara gitu. Tapi karena saking pemalu, jadi pas ngeband nyanyi di belakang sound. Jadi nggak vokalisnya kagak ada, lucu nggak? Playernya semua ada. Umur berapa? Yang nyanyi di belakang sound aku gitu. Umur berapa? Itu SD mau ke SMP. Di belakang tumpukan sound gitu. Sound, iya nyanyinya di situ. Ya penonton bingung, ini yang nyanyi siapa? Ini siapa? Ya band setan ini namanya. Nggak ada yang nyanyi soalnya. Soalnya Motor namanya. motor tetangga. Motor. Tetangga ada motor. Eta ngaranna knalpot motor. Ngarti teh sia? kalem teman. Itu mulu, padahal lagi diomelin ya. Iya. Iya nggak tahu. SD udah mulai, ternyata SD udah ngeband gitu, nyanyi-nyanyi. Tapi sorry Ki. Dengan semua privilege yang ada, sebelum kau jadi artis ya. Dulu waktu kau kecil, kau tahu ayah terkenal, ayah banyak duit. Kok songong nggak Ki? Maksudnya ke teman-teman. Nah, justru dulu, ini salahnya gue ya. Jadi dulu tuh justru malu. Jadi kalau ini anaknya Sule, anjir, sampai kayak, ya kenapa sih gawenya gitu dulu gitu. Oh, malu Iya. sama kerjaan ayah. Iya, karena kan dulu tuh kayak mungkin disebutnya sekarang mah pembulian kali ya. Maksudnya tuh zaman-zaman SMP tuh kayak wah, awal-awal tuh malu gitu segala macam. Anjing itu malu banget buat tuh. Ini yang mana? Yang mana? Ini itu karyawan ayah semua. Ini yang di balik sound itu. Iya. Kalau di balik sound nggak usah pakai baju bagus. Ya kan, ngapain Iya, juga. bener. Dan ini goblok banget, ini tukang make upnya nipu. Jadi ada salon. Mbak, Mas, kita mau ada festival make up ya? Oh iya. Kita dari mikir, anjing ini kok kayak tepung putih banget semuanya nih. Terus kita ditipu. Enggak kok Kak, ini karena di ruangan aja, karena lampu. Katanya. Ya udah pas keluar, sebelum kuburan band kayaknya gua deh. Terinspirasi dari band ini Kiss. Iya. Putih banget emang itu. Iya itu, ditipu. Iya. Nah itu malu Apa tadi, Pak? malu. Oh iya, malu gitu segala. Karena waktu itu ya zaman booming-boomingnya OVJ berarti waktu itu. Iya. Jadi OVJ kan jadi pewayangan jadi apa, didandanin apa. Jadi kan terus di OVJ itu kan jadi bantalan, kan sedih kan Iya. gitu kan. Main sih ya lu jadi bantalan yang diserang, di apa gitu. Awal-awal tuh gitu. Terus teman-teman kayak anaknya Sule lu ya gitu ya. Gitu. Justru gue mah nggak memperlihatkan dan nggak kepikiran
wah ini jadi privilege, malah enggak gitu. Malah sedih ya. Iya. Sampai akhirnya makin dewasa malah berpikir, oh iya justru gue harusnya bersyukur dan bangga, justru kan ini pekerjaan yang mulia karena membahagiakan orang. Iya. Di situ terbuka makin gede gitu. Emang kau nggak merasakan, maksudnya kan kau bisa dapat apapun dari pekerjaan ayah. Iya. Karena kan saya dulu tidak dekat dengan ayah. Ayah kan di Jakarta, aku Oh, di iya Bandung. juga ya. Terus aku lebih dekat sama mama gitu. Sebenci itulah aku dulu sama ayah tuh. Ngobrol nih, ngobrol. Masalahnya dia baikan. Belum. Oh gitu, berarti tidak ada yang kayak momen ya songong lah, yang apa lah, nggak Karena ada ya. di saat itu pun sudah memposisikan kalau ke ayah tuh gue nggak mau cerita apapun karena sudah merasa bahwa lu tuh pekerjaannya berat gitu loh. Iya. Gue tidak mau dengan Membebani. cerita-cerita yang sepele lu membebani ayah, apalagi kita beda kota gitu. Iya, Jadi sudah iya. memberikan jarak lah dari dulu tuh. Oh, berarti kau sekolah di Bandung, Ki? Sekolah sampai SMP. Oh, SMP, SMA udah di Jakarta. Homeschooling. Oh, homeschooling. SMP mana Ki dulu? SMP BPI Burangrang. Oh, BPI. Batu. Rumah di? Rumah di Cileunyi, jauh. Aduh, jauh ya. Jauh banget. Jadi Nah, subuh. relationship-nya kan begitu tuh awalnya tuh nggak deket. Terus kenapa berani pindah ke Jakarta? Nah, yang nggak tahu mungkin itu udah ini sama yang di atas. Jadi pas di Jakarta kan jadinya mau tidak mau ketemu. Ngobrol. Iya. Dan itu pun masih berjarak. Jadi kayak ya udah cuman ayo kerja ya. Ya, udah gitu. Udah, doang. gimana santai di rumah. Dingin lah gitu. Dingin iya gitu kayak Ya cowok ketemu cowok egonya cuek sama-sama gitu. tinggi Iya, gitu. kayak gitu udah. Terus ada momen apa gitu sampai akhirnya Momen itu tuh baru-baru ketika mama udah nggak ada. Terus aku mau kerja. Kalau misalkan kita di kan harusnya dengan waktu yang lama atau Iya. apa saling tukar, ya sorry mungkin dulu kayak gini. Iya. Ini tuh cuman waktu 5 menit, tapi itu tuh ngebuka semua gitu. Jadi kayak aku mau kerja, ayah di tempat makan, terus duduk dulu. Udahlah dia ngesahin terus kayak rasa kangennya dia ke mama. Terus akhirnya ya, wah kayaknya nih momen bagus nih buat gua ngomong kayaknya, oh iya gue juga ngerasa kayaknya kita kurang Terlalu terbuka jauh deh. nih, gitu. Padahal cuma 5 menit, pulang dari situ udah akhirnya terbuka dari situ. Ya, semua jadi Mau cerita. kejelekan mau apa, akhirnya aku setransparan itu sama ayah. Jadi sedekat sekarang sampai sekarang ini. Sedekat itu sampai yang tidur bareng. Enggak, gitu. enggak, itu beda. Itu udah urusan masing-masing lah. Oh, itu masing-masing. Itu masing-masing. Banyak. Sampai ini kali ya, sampai tahu kali kalau Iki sekarang lagi dekat sama siapa cerita kayak. Iya. Siapa aja. Bahkan dulu tuh ayah kalau aku deket sama perempuan dia tuh nggak pernah bodoh kan. Lah, kata. Udah gawe dulu, kerja dulu yang bener katanya. Oh, sebegitu. Ayah tuh gitu tipikal orangnya. Cuman pas aku deket sama Lini, nah dia tuh nggak tahu tiba-tiba berubah pikiran terus kayak into gitu. Itu setelah sudah ngobrol apa belum? Iyalah udah deket. Emang sebelum-sebelumnya yang Bahkan aku sama Lini tuh aku nggak ngobrol ke ayah, Oh. tapi malah dia yang katanya deket sama ini. oh malah nanya, malah pengen Ayah tahu. kayak sedih kasihannya sama si Neng ini katanya. Kenapa? Kata aku. Udah jadinya deh. Iya, Emang sama sedih. yang mana yang ayah enggak yang Iya, gitu? yang cerita. Sama- yang mana? Yang mana Sama sih? yang- Ada Nggak, yang mana sih? Yang Iya. kita pernah syuting di Bandung. Gak ada. Wah, ini nih. Ki, Intinya kalau yang sama yang dulu-dulu tidak direstui untuk berpacaran. Karena disuruh kerja dulu. Karena suruh kerja. prioritasnya Karir adalah dulu. karir. Iya. Betul. Karena kan masih cinta-cintaan monyet gitu lah ya Iya. kan. Tapi jangan nunjuk monyetnya. Oh, berarti dulu tuh nggak serius, yang sama yang dulu tuh emang nggak serius ya? Enggak lah cinta monyet. Iya, wes. iya, iya, Kalau iya. serius tuh kayak sekarang dinikahin langsung serius gitu. Oh. Ya. Pertanyaan apa Bang? Pengen kali ganti topik Lagi ya. ada lagi. Sekarang udah jadi seorang suami lah. Iya. Obrol tapi sama ayah udah secara obrolan rumah tangga misalnya kayak lagi ribut nih atau apa, ngobrol nggak sama ayah? Gitu? Ngobrol, bahkan ayah tuh kan nah aku senengnya tuh jadi kalau kita sekarang kumpul tuh kan jarang. Sekalinya kumpul tuh kita cuma melakukan hal sederhana, kita cuma makan di ruang tamu, yuk tukar pikiran ngobrol apa. Semua tuh sama Ada si Lini, ada Putri, Ijan, Putri, Oh Ferdi. iya. sama Irfan, siapa gue? Nggak ada. Irfan siapa? Nggak ada. Irfan siapa? Jan, Dan Ferdi. Iya, udah iya. tukar pikiran. Ya ayah ngasih tahu lah ya, walaupun ayah mungkin punya background gimana, tapi setidaknya ayah punya misalkan sesuatu hal yang mungkin bisa kamu manfaatin dan berguna buat kalian berdua. Iya, Udah kita iya. tukar pikiran, seru. Nah tapi kalau dari dulu kan Iki berarti selama tinggal sama ayah kan di rumah ayah tuh rame orang. Iya. Nah kalau sekarang berarti tipenya pengen yang tetap rumahnya ramai orang juga atau ya nggak masalah berdua doang, bertiga doang sama Lini. asisten rumah tangga gitu. Sebenarnya pada dasarnya gue seneng rame gitu. Beneran. Tapi- Bahkan aku tuh sama Lini sekarang kan lagi yo sayang kita coba ngumpulin duit, kita cari tanah,
terus kita coba bangun, ya harapannya itu tadi karena kan Lini punya pegawai, aku punya pegawai, Mau kita dijadiin kumpulin di satu. situ, udah biar ramai. Pada dasarnya emang akunya juga orangnya seneng nggak bisa sepi gitu. Seneng ngumpul ya. Dan kebetulan istri juga senang. Iya Iya, gitu. iya, iya. Tapi proses dari kesempurnaan cinta itu kan akhirnya jadi banyak banget single kan. Maksudnya ada yang ada cuek lah, ada apalah, ada apa banyak banget itu. Itu tuh udah meyakinkan diri bahwa ini aku penyanyi gitu. Jadi aku harus produktif. Justru itu juga karena the power of kepepet. Jadi pas kesempurnaan cinta naik, tiba-tiba si manajemen bilang, mau ngeluarin apa lagi? Hah? Emang kalau jadi penyanyi itu gini harus ngeluarin lagu? Karena nggak ngerti gitu. Iya, ayo bikin lagu apa? Aduh, nggak tahu lagi harus bikin apa, kata-kata. Ya udah karena kepepet, udah bikin aja, bikin. Udah akhirnya cukup tahu dulu ya, baru penantian. Cukup tahu tanam Cukup tahu kebuat ketika lagi photoshoot kesempurnaan cinta. Tiba-tiba nyanyi, cukup tahu, bagus ini. Udah jadiin katanya. Bener ini jadiin single. Udah jadiin aja. Udah alhamdulillah. booming lagi. Abis itu cuek. Abis Penantian dulu. Penantian. Akhirnya kita bersama. model klipnya siapa? Si ini, siapa? Si model yang di net itu. Margaret gitu. Oh, Toh, Bernadette. Clara Bernadette. Yang itu yang samaannya apa? Apa? Yang sama Cuek, mantan, cuek, sama mantan. Apa garis cinta, garis Oh, cinta. iya, cuek tiga tuh ya yang sama Anjing tuh ya. Trilogi ya. Aku tuh Banyak sempat ngobrol sering berarti. banyak hafal lagu dia karena Iya. biniku ngefans sama dia. Jadi di mobil lagu dia aku kayak anak Sule. Dia lihat tiap hari ku dengerin lagu. Iya benar, tapi lagunya enak-enak. Enak memang. Memberi warna baru untuk musik Indonesia. Kan pengamat musik. Oh, pengamat penggalaktikan musik Indonesia. Pengamat musik abang. Apa band favorit Ganti band Leo ya, bukan band Leo. Iya, Ben Sleo pengamat musik. Cuman kan sekarang semua orang tuh bisa mengamati. Ya. Siapa? Apa band favoritmu? Bagi favorit ya lagu favorit. solo aku. Coba nyanyikan. Kesempurnaan cinta kalau. Itu lagu favorit. Lagu favorit. Kalau Coba. band favoritnya siapa? Band favorit aku ada Dispenser, band Binjai. Ya, ada. Kemarin dia udah makasih kau pernah nyebutin ini. Oh, iya. Dia mention Iya. ke kita, Oh, dia iya. bilang makasih. Ini disebut Ganti lagi. nama mereka sekarang jadi kulkas. Sama Magicom. Bener, tapi Iki muncul lumayan Ada warna baru. Iya. Solo yang kan kalau dulu kan solonya misalnya ya Afgan, Vidi Aldiano Vidi kan. Aldiano. Muncul Iki Gibran, Jokowi. Itu dari Solo. Itu orang Solo. Ya, tapi kan Solo kan itu kan. Ya kalau mau Solo Taufik Hidayat pun Solo. Single beda. Solo sama single beda. Sama lah. Beda. Erik Estrada Solo. Erik Estrada. Ya, yang itu aja lah nama-namanya Ki, yang jangan yang tadi-tadi lah. Ya, tapi kan Solo. Betul. Iya. Cuman bedanya nggak ngeluarin single. Blackpink juga kan. Ngeluarinnya apa, Ki? Natural. Tapi kan sama-sama profesi yang bersuara. Ya. Maksudnya pakai suara. Kalau kau kan pakai suara, kalau dia- dia kan ngumpulin suara. Enggak lah, kalau dia pakai suara, kalau dia kan pakai kekuasaan. Itu kita makan. Ganti pertanyaannya. Iya dong. Iki, Oke. Iki kan tapi kan ayah kan sudah ayah itu sudah apa ya bilangnya udah stabil lah secara ekonomi dan lain-lain. Iki baru naik waktu itu terus sekarang sudah stabil lah juga secara Iya, ekonomi. Pernah nggak neraktir ayah atau Iya. ngadoin ayah? Memberi apa gitu. Iya. Iya, Masuk tak. sesuatu. Aku tuh jadi dari dulu itu, aku tuh ketika pas udah mau bikin label sendiri tuh aku tuh udah meyakinkan diri untuk aku mandiri, apa-apa nggak minta duit ke ayah, apa-apa. Oke. Bener-bener udahlah. bikin Udah nggak mau sendiri. minta bantuan ayah lah nih Iya. gitu. Sampai ada momen di mana di ATM gue tuh cuma 300.000. Hanya itu. Iya, bener-bener 300.000. Nggak tahu duit gua hasil nyanyi itu kemana, nggak tahu kemana. Astagfirullah. Tinggal 300 gitu. Udah sampai akhirnya kita nge-build label segala macam tinggi. Ya udah akhirnya dengan cara kayak yuk makan di mana tapi nggak ngomong apa, tiba-tiba mau bayar udah ya yang bayar. Aku kayak kalem memang. Itu baru pas. Kalau matu-matu. Udah semua situasi kalem gue. Reaksi ayah apa waktu itu ditraktir gitu-gitu ya? Iya. Jangan gitu kayak minum misalnya ngerokok gitu ya. Akhirnya merelakan tuh karena mungkin dia ngerasa oh ini anak udah bisa nyari duit sendiri jadi ya udah. Boleh lah. Awal-awal sempat sembunyi-sembunyi lah ya. Iya Ngerokok-ngerokok ngerokok sembunyi-sembunyi segen gitu walaupun udah dibolehin. Di ngobrol. Ya kelihatan orangnya. ya. Ya kalem atau mang. Itu pas. Oke. Akhirnya ada yang paham. Oke. Akhirnya pada akhirnya Ya udah dibolehin. akhirnya kayak gitu terus atau enggak kayak misalkan nah kan adik-adik aku tuh semuanya tuh segen sama aku. Dia tuh dari awal pertama aku berkarir sampai sekarang tuh nggak pernah minta apapun. Adik-adik. Makanya aku sebagai anak pertama biasanya tuh yang
menawarkan. Berusaha ngasih, Besok mau apa gitu. atau Karena mereka juga waktu itu ngelihat Aiki juga nggak pernah minta apa ke si Ayah gitu. Iya. Jadi mereka nggak mempraktekkan itu Bener. juga. Benar, Iya, benar, benar. Akhirnya tuh ya akunya yang ngawalin gitu ke ayah ataupun apa. Sampai sekarang semua anak-anaknya berkarir. Betul. Amin. Yang terakhir tuh Ferdi, Dilan. Dilan Film loh. Dilan. Dilan loh ini. Dilan. Iki versi kecil. Iya, Iya, Iki Ferdi. Dilan. Iya, iya. Iki, apa hal paling bandel dari seorang Rizky Febian? Dulu-dulu lah, maksudnya kecil-kecil. Sampai ayah ini kayak kukurung di kamar mandi kok ya, atau kena pukul gitu Ki. Alhamdulillah kalau Potong sejauh rambut ayah pernah nggak? Yang dipotong. Wah itu gila sih, itu gila. Langsung ya. Tuh, ih kamu nggak ada otak kamu ini. Ini kerjaan ini. Jangan deh. nggak ada sampai kayak gitu. Tapi dari dulu tuh aku tuh terbilang anak yang nurut sama orang tua. Baik-baik saja. Tapi yang nggak ketahuan. Kalau yang nggak ketahuan biasanya Oh, jadi ketika di rumah tuh set switch mode. Jadi anak penurut. saking takutnya. Iya. Padahal mereka tuh santai gitu. Iya, tapi iya, karena iya. saking takutnya tuh akhirnya aku nurut gitu. Iya, iya, iya. Paling apa ya bandel? Aku paling kayak di sekolah kayak misalkan Bolos. bolos Ya, kayak wajar gitu. lah ya. Iya di pernah nih. Ini nggak boleh dicontoh, ini nggak boleh cuma. Nggak boleh dicontoh ya, nggak boleh dicontoh. Jadi SMP itu aku sering, nah balik lagi aku kenapa sering kumpul-kumpul gini tuh karena seru dari SMP tuh udah kayak gitu. Jadi kalau pulang sekolah udah mana, udah tidur di rumah aing weh. Gitu. Jadi begadang bareng. Ngumpulin kawan-kawan. Sampai ada satu oknum ini dia beli visi dibajakan film biru. Oke. Ini nggak boleh dicontoh. Nggak boleh. Nggak boleh dicontoh ini. SMP nih ya. Iya. Sama nggak usah disebut juga judulnya apa Oh ya. iya. Iya. Ya. Pokoknya gambarnya tuh agak Nggak gini. usah. Ya nggak usah detail, nggak usah detail. Nggak usah detail. Warna aja cukup. Lagian pun ini oknum kan. Iya. Oke. Saya tidak menyebutkan teman saya waktu itu. Iya. Ya. Kata saya, apa ini? 5 menit kemudian dia nobar. Iya. Nobar udah. Nah, kita tuh lupa. Taruh aja deh tuh di lemari udah. Besoknya sekolah, kumpulkan LKS semua. Tapi kok tiba-tiba yang ke guru BK gua doang sendiri. Jadi ternyata temen gue itu naruh di buku LKS. Buku LKS. Si CD-nya tuh. Terus pas dia, "Iki sini. Kenapa, Bu? Sini. Ibu nggak bakal bilang ke siapa-siapa. Orang tua boleh datang?" Nggak bisa, Bu, sibuk dua-duanya. Jelasin ke ibu ini apa. Wah, fotonya lagi gini. Wah, anjing. Wah, itu keringet dingin Wah, aku. iyalah. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Enggak, Bu, itu saya ramean, Bu. Aku bilang, udah. Paling gitu-gitu doang. Atau enggak kayak ngerokok. Karena di sekolah, ini kantin, ngerokok. Terus aku tuh, dulu tuh zaman-zaman XTC, Mang. Zaman Oke, XTC, geng Briges, motor geng lah. motor. Trik gua adalah, gua nggak perlu masuk ke sana, tapi pentolannya gua deketin. Gitu. Jadi aman. BPI identik dengan Iya, XTC. XTC. Sampai akhirnya ada satu geng, kayaknya bukan XTC, tapi kayak dia tuh sok-sok jago. SMP tuh, tiba-tiba gue dicek kayak gini. Dicek. Nah, mana ke sini? Ngapain lu ke sini? Kata itu. Sini, ngerokok. Gue waktu itu belum ngerokok, SMP mah belum ngerokok. Ngerokok. Kayak gini. Anjing ditelan, Bro. Bro. Padahal gue tiup rokoknya. Kan tetap merah kan? Iya. Udah akhirnya kayak gitu atau nggak pas Jadi ketika rokok ditiup itu tuh reaksi di ujungnya tuh kayak rokok lagi diisap. Iya. Tapi nggak ada asapnya. Ditelan. ditelok bro, siapa bro, anjing bro, lepaskan gitu. Main ini. Ada ilmunya ini. Iya bro. Iya. Terus dulu tuh ada kepala sekolah, dia itu terkenalnya tuh Pak Tarman almarhum itu, dia bawa rotan panjang banget. Oh itu tugasnya ngebersihin anak-anak yang bandel tuh. Jadi di taman kalau nggak masuk sekolah, udah dipakai rotan diputerin gini, kita kedorong semua. Gede Pak, segini rotannya. Masuk semua, KB semua. Kitanya bandel kayak gitu. Lu ya gitu-gitu aja lah ya. Nggak yang sampai parah-parah gitu Enggak lah. lah. Kalau dulu tuh SMP tuh gue tuh lebih yang menenangkan, temen guanya yang tolol-tolol, yang goblok-goblok. Berarti kau SMA full homeschooling? Iya, alhamdulillah. Ya. Bete aja bosan. Orang biasanya ngumpul ya. Biasa itu ketemu geng motor dikasih rokok, homeschooling. Iya kan? Coba nggak stres apa. Ada gitu juga? Homeschooling juga? Injan sama Ferdi baru mulai. Karena Ferdi udah Mulai syuting-syuting. ada tawaran-tawaran. Iya. Terus Injan sudah mulai off-air-nya, bukan yang di weekend tapi udah weekdays juga udah ada off-air. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Sebete apa sih homeschooling? Nggak kebayang gitu. Nih ya, karena ini homeschooling itu udah enak. Sekolah seminggu cuma 3 kali. Iya. Tapi saking tololnya nih ya, nggak pernah masuk. Gurunya yang datang ke rumah, sampai saking bosannya gurunya, Iya. sampai pertanyaan itu bukan, ayo sekolah nggak? Ki, jadi sekolah atau enggak? Enggak. Ya udah ibu pulang ya. Pulang. Udah nggak ada kemauan untuk ngebujuk. udah gitu. Padahal ini udah sekolahnya yang datang kan? Iya loh. Nanya di rumah, sekolah enggak. Ini aku udah datang loh ini. Tinggal bangun sekolah di sini, nggak mandi, nggak apa. Enggak.
Gitu aja enggak ya, Ki? Terus Ki, sini, buka LKS, rangkum ini ya Bu, ini. Bu, sayang, Mas Bu, bentar Bu, kamar mandi, kunci orang tidur. Sampai akhirnya ibu-ibunya tuh yang, saya Mas susah banget. Menyerah dia. Tapi pas UN baru sedihnya pas UN karena susah kan, jadi kayak, Bu, tolonglah Bu, bantu Bu, akhirnya belajar. Gitu. Ki, siapa teman Batak pertama seorang Rizky Febian? Ingat nggak? Atau yang paling dekat? Paling dekat. Batak yang paling yang pernah. Kalau di sangat Bandung dekat gitu. nggak ada. Kalau pertama kali teman dulu player band aku, Desa Samudra ada. Batak. Pemain saksofon aku William Nababan. William Nababan. Dia Batak. Ya. Risih nggak sama ke galak-galak nggak jelas Batak ini? Kalau misalnya kita udah kenal, karena kan kita udah tahu orangnya kayak gimana, malah jadi seru, malah jadi maksudnya jadi bercandaan kadang. Pernah ada ini nggak event-event Batak? Tapi Iki nyanyi. Pernah. Event apa? Yang langsung dirubah harus ganti lagu tiba-tiba. Biasanya kan gitu. Disuruh nyanyi lagu Batak gitu. Enggak, aja. Koplo dong, ini gitu. Tapi untungnya kalau aku biasanya senatural itu, seseru itu. Kayak kemarin main di Kalimantan. Wah, duitnya banyak tuh. Bisa aware kan? Pas nyanyi 100 ribuan. Udah nyanyi biasa aja kan. Balik lagi motor, udah mulai dolar Singapura nih kan. Udah mulai dolar Singapura. Di sequencer kan ada talkback nyambung ke ear monitor, dia bisa ngomong kan. Udah dolar Singapura tuh Ki. Kopi dangdut, kita nyanyi kopi dangdut. Kalau buat duit tuh kopi dangdut juga ayo. Yang penting seru ya. Yang penting lah, iya pulang dapat berapa dolar gitu. Menghibur lah, yang penting senang, yang si punya acaranya senang gitu ya. Ya ampun. Kalau dari semua, kan akhirnya jadi kan musisi, manggung di mana-mana semuanya. Emang sekali manggung berapa sih bayarnya? Memang jagel. Kenapa ke situ? Oh, kalau aku fleksibel guys. Kalau aku tuh tergantung acaranya apa. Kalau aku bisa fleksibel karena Paling kalau mahal aku tuh berapa? memikirkan quantity. Paling mahal berapa? Paling mahal itu kalian bisa lihat di bawah ini. Kan ada momen gini nggak di rumah beradu gitu? Emang kau berapa sih? Masih tinggian aku. Enggak lah, itu bisa jadi berantem kalau itu. Enggak lah. Tapi kan kau sekarang tinggal sama Lini kan, dan tidak satu rumah sama ayah. Momen ketemu kalian tuh kapan lagi sekarang nih? Kalau kayak sekarang. Kayak kemarin baru 2 hari yang lalu, aku paksakan kayak ngelok tanggal untuk kita datang ke Ciwidey, buka villa di sana. Udah kita keluarga. Karena kalau bukan aku yang mulai, nggak bakal ada tuh kayak gitu. Oh gitu. Jadi harus ngambil hari untuk memang pertemuan keluarga gitu ya. Adik-adik masih di Tambun? Masih. Semuanya masih di sana. Jadi mau nggak mau akunya yang ngemulai. Atau enggak aku senengnya Lini yang reminder kalau aku lupa deh. Sayang, kita udah seminggu ini nih nggak ada ke Tambun. Coba kamu cari tanggal ke sana. Begitupun sebaliknya gue kayak kamu ke Bali kapan? Jadi tuker-tukeran. Kayak kemarin dari orang tuanya juga datang ke villa sama. Minimal sekali sebulan gitu ya ketemu ya. Emang Pulang kenapa? kampungnya ke Bali dia, enak banget. Iya. Oh iya, untungnya enaknya dia orang Bali gitu. Jadi banyak alasan untuk ke Bali itu masih banyak banget gitu. Udah ke rumah mertua, main kemana. Jadi kalau manggung sendiri pun gak ada Lini, ya mau nggak mau sekarang udah ada rumah kedua ke sana. Jadi sebelum ke hotel mampir dulu. Iya, rumah dulu. Bene pulang ke Jatiwaringin. Jatiwaringin. Betul. Iya kan? Pulang. Iya. Senyum aja ya. Senyum misterius itu. Iya. Tapi katanya kau pernah jaga warnet. Kapan jaga warnet? Dulu SD, jadi dulu tuh Om punya warnet di kampung gitu. Oh, bukan karena ke ekonomi, karena punya om aja. Tapi buat ngambilin duitnya. Jadi kayak udah aku aja yang kalau siang-siang ngantuk kan dia gitu. Udah aku aja yang ini. Buka laci 2.000. Mau mengambil itunya ternyata. Godaan. Iya. Bandelnya memang anak Sule satu. Iya. Pertama kali ngerokok pun gitu. Ada rokok di kamar ayah gitu, ngambilnya cuma sebatang. Rokok ayah kau ambil? Sebatang. Lama-lama 1 bungkus. Pikir beli seslop kok habisnya cepet. Udah mulai gitu-gitu ya ternyata. Tapi Ki, apa sulitnya sekarang di dunia musik? Karena penyanyi sekarang banyak banget. Iya, Terus, betul. terus sosmed udah Media untuk terkenalnya gampang. gampang. Gini. Sekarang tantangannya apa Ki sebagai seorang musisi? Kan kok udah full dong musisi sekarang. Iya. Kalau menurut aku mah justru aku ya terbilang kayak generasi aku kemarin 2015 tuh harusnya udah mulai bersyukur, apalagi buat zaman-zaman anak-anak zaman sekarang karena wadahnya udah banyak banget. Terus kalian bisa ngekspresiin apapun aja untuk kemungkinan viralnya aja bisa Gede banget. besar banget. Tinggal dimanfaatin bener-bener aja sih. Apalagi kalau sekarang kan bagi musisi ini banyak banget kan yang bermunculan memang by
tren si lagunya dan yang lainnya. Tinggal gimana caranya mempertahankan eksistensi. Kayak aku juga berusaha tetap gak bauan kalau kata Sunda tuh. Walaupun aku fokusnya di musik dan di nyanyi, tapi gak menutup kemungkinan untuk di dunia entertain tuh kita tetap harus bisa segala bidang. Karena kita kan gak pernah tahu kita akan stay di situ atau tidak. Gitu. Dan ini sekarang lah, istri juga penyanyi. Sering nggak dapat job paketan jadinya? Iya, sering. Jadinya, Berapa dealnya itu? Enggak satu. Itu tuh besarannya. Sorry. Tapi manajemen kalian berbeda? beda. Oh berarti ada satu momen mungkin lebih tinggi Lini daripada Ada yang pilih ini atau udah aku ngalah aja yang kan kita juga gitu. Nggak ada perjanjian kayak pokoknya kalau bareng bagi 2 gitu. Enggak, kalau biasanya tuh gini, pembagiannya itu cuman kayak oke, player bandnya pakai yang dari Lini. Ya udah budgetnya berarti sekian, Iya. aku sekian, Lini sekian, atau enggak pakai player band yang aku gitu. Tapi akhirnya jadi banyak yang memanfaatkan festival-festival tuh ngundangnya sendiri-sendiri, tapi mereka tetap pengen ada Momen Momen berduanya bareng. Akhirnya kita selalu bilang, kita mah kalau bikin kayak gitu nggak gimmick ataupun kita konsepkan, tapi Iya. kita mah memang kalau misalkan di hari itu ngelihat crowd-nya bagus, terus juga kita pengen ngasih sesuatu yang ini, ya udah kita ngalir gitu aja gitu. Kayak Anang Asanti lah ya next. Atau misalnya jadi ada kayak harga sendiri segini, tapi kalau paketan dapat lebih murah, tapi kan jadinya kerja bareng terus Iya. gitu. Tapi jarang karena kan manajemennya berbeda. Iya, kecuali Kita satu manajemen ya. Kita nggak sesering itu Iya, gitu. iya. Tinggi. Kebanyakannya ya sendiri-sendiri walaupun satu panggung. Berapa dealnya? Ini terus nih. Ini terus nih kalau yang ini. Ya nggak, maksudnya kelihatan bahwa keseriusan seorang Iki tuh dari jadi kayak bikin label sendiri, akhirnya konten-konten yang dia di YouTube juga beririsan karena musik-musikan, Ervas. Dan terus kan kalau aku pribadi itu aku orangnya ya udah gini, aku nggak mau personality aku yang di sosial media seperti ini, tapi ketika jadi musisi kayak aku nggak mau nge-branding diri aku jadi kayak harus jaim, harus apa. Aku udah nge-branding diri, ya udah aku kayak gini. Makanya itu beruntungnya aku tuh nge-branding aku ketika jadi musisi, jadi diri aku yang apa adanya tuh. Karena enak ketika di stage show aku bisa mengekspresikan, kita udah tahu ngejaga crowd control penonton harus kayak gimana. Gak harus ada yang kepentok sama jaim atau gimana. Jadi palsu mah capek. Ngecairin suasana. Makanya banyak akhirnya konsep gimmick apapun itu tuh bisa aku masukin. aman terus ya. Jadi secara performnya bisa besar, Iya, bisa contoh, pernah bertumbuh. aku main di Kemang Village tuh. Iya. Nyanyi. Rame banget. Dari awal kok pada ketawa ya itu. Bayangin 11 lagu. Ternyata dari lagu kedua tuh si sleting aku tuh nggak ketutup. Kebayang nggak kalau misalnya aku orangnya yang jaim, mau nutup mukanya gimana kan. Malu, Tapi ya. karena orang udah tahu aku orangnya kayak gini, akhirnya aku mainin kayak misalkan, oh pantes kalian dari tadi ketawa tuh dan teriak-teriak tuh kirain melihat saya, ternyata ngeliat yang dari yang nengok-nengok misalkan gitu. Semuanya tuh jadi cair suasananya. Jadi aku jadi tahu nge-bridging lagu ke sini kira-kira enaknya apa kayak gitu. Ya karena kalau udah personanya keren tuh nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Sementara kalau personanya apa adanya ya diamini aja Ferry Padu. Kalaupun itu kesalahan, jadi orang tuh jadi bisa memaklumi singkatnya. Oh si anjing dari sini mah emang gini gitu. Terus belum lagi citra anak sulenya itu kan pasti kayak dan orang kan digituin nggak jadi bisa- ketawa gitu kan. Dan takutnya ketika malah serius, naon sih, apa sih Iya. gitu. Kita mah kan tahu lu nya nggak gini gitu, Iya. tapi makanya. Oke, sekarang kayak momen. Lini manggung, kau lagi nggak manggung. Kau nemenin atau kau stay? Aku nemenin biasanya, sebisa mungkin kalau misalnya lagi free aku mau nemenin. Tapi kalau misalkan akunya ada acara, Lini ada acara, ya mau bisa kita. Masing-masing. Nah kalau lagi nemenin gitu masuk ke Riders apa enggak? Beli tiket sendiri. Beli tiket sendiri berarti. Ya kita nggak mau memperberat pihak acara. Pernah nggak katanya ini lagi candu banget main game. Iya memang. Terus Dimarahin kok mau pergi gitu? Ya, apa karena berarti itu diomelin? tahu tuh harusnya kalau ngikut berarti abis kena marah. Atau enggak mau top up? Karena besokannya mau main game lama gitu. Gitu deposit lah ke white. Lagu lama. Kan aku udah nemenin. Iya. Makanya dia cuma bisa gitu. Nemenin nih. Set. Pas nyampe rumah besoknya, saya aku izin mainnya. Udah kebaca. Nggak tahu. Kemarin udah deposit dulu nemenin tanpa diminta tanpa disuruh. Biar kebayang berapa jam sih emang sukanya main game Kalau itu dari jam dulu, berapa? kalau dulu bisa dari pagi ketemu pagi gitu. Misalkan bangun jam 10, Iya. bisa sampai pagi tuh. Tapi kalau sekarang karena udah punya istri, ya diomelin. Jadi kayak misalkan udah batas cuma sampai jam 11, jam 12.
Jadi kita udah Dari mulai subuh mainnya tapi dari jam 8 malam, Jam 8. 7. Oh berarti 4 jam 3 jam lah ya. Karena kan kalau sekarang tugasnya beda. Kalau dulu main game karena memang karena main game. Kalau sekarang tuh karena aku ngurusi servernya, meetingnya seru jadinya tuh gitu. Nah, berarti kan sekarang bisa ada argumentasi, tapi kan ini menghasilkan. Kan bisnis makanya ini. ada bahasa gitu dari dia. Ada momen ya itu salah gue sih, gue terlalu asik main game. Terus dianya bilang, ya aku tuh pengen ada kamu katanya tuh, tapi mau gimana, kamu juga ini kerjaan gitu. Aduh jadi gue yang ngerti deh, akhirnya kurangin jam gitu. Iya. Pengen sih aku ditemenin suami kayak dipijit pundaknya, tapi dia megang mouse mulu gimana ya gitu. Itu Jadiin lagu tuh lucu. Megang mouse, megang pundak. Jangan. Musisi, keluarga musisi. Jangan kayak gitu. Itu sama kayak kau cerita ke bapak-bapak, nanti dibawa ke materi stand up-nya. Ya. Jangan ngomong sama dia, nanti jadi materi stand up nih. Nanti di roasting. Yang enggak juga Pak, enggak banyak yang kenal Bapak kayak gitu. Iya. Tapi pernah enggak momen tahu setelah H-1 baru ternyata kita manggung tempat yang sama ya? Pernah gitu enggak? Paling kalau misalkan besok paginya mau berangkat, kayak misalkan, ya sayang aku kesini, kita lupa ngasih tahu lah jadwal atau apa, tiba-tiba, lah aku juga di sini. Ya udah berarti sama, ya udah. Oh gitu. Udah ketemu bareng di pesawat. unik banget ya. Atau enggak ketemunya cuma di bandara. Jadi kayak aku landing, dia mau dia take mau off, take kita ketemuan dulu off. di mana. Udah. Pernah nggak papasan pesawat gitu? Enggak ada dong. Apaan sih lo? Dengan kesibukan. Lini gitu deh. Saya. Gini lagi. Nurunin kijang. Kijang kapsul. Apa nih kijang ya? Pesawatnya kijang Air apa? Berarti Ki dengan kesibukan dua-duanya kayak gitu, untuk program anak gimana? Mau cepat-cepat atau mau nanti aja? Kalau aku sedikasinya sama yang di atas, Lini juga sedikasinya sama yang di atas. Cuman karena memang kita punya goals masing-masing, ya udah kalau misalkan dikasih sama yang di atas tiba-tiba cepet ya alhamdulillah, kalau enggak juga Ya kita berusaha terus. jalanin iya. Kalau rencana, kalau angan-angan pengen punya berapa? Terus formasinya gimana? Saya pengen dua-dua biar ada cadangan. Dua-dua. Mau Gen Halilintar tapi kali 2 gitu. Enggak, dua-dua berarti 4. Oh. Enggak lah, aku cuman pengennya mah cuman 2, kasihan dianya. Gitu. Karena kan kita mah cuman ngasih sumber listrik doang. Sumber listrik. Iya, dia mah kan yang 9 bulan yang ini. Jadi Dia aku yang yang produksi. mikirkan. Orang PLN kok. Sumber listrik. Ini berarti sebagai musisi Iki udah berapa 10 tahun berkarya? Tahun depan tuh amin insya Allah 10 tahun. Nah. Itu juga kalau nggak di reminder sama manajemen nggak tahu kalau Nggak tahun inget, depan. nggak inget detail. Karena aku memposisikan diri itu bukan sebuah tanggung jawab pekerjaan gitu, tapi karena memang aku seneng ngehibur orang, seneng nyanyi aja susah berhenti gitu. Kalau ada musik tuh pengennya nyanyi gitu. Jadi Sesantai enjoy aja. itulah ya. Ketemu circle yang enak, ketemunya orang-orangnya yang memang seneng ngelawak Sefrekuensi. semua. Iya. Ketika satu 10 tim tuh. Ya 10 tahun berkarya emang gak ada niat bikin tour Ki? Aku sih pengen ya, cuman belum ada kepikiran. Kira-kira bagus nggak ya kalau bikin tour? Bikin Bagus sih. Padahal tinggal baca aja kan bisa promo. Bisa banget. Berarti ini mau tour perjalanan. Sebenarnya dibilang tour iya, tapi dibilang tour enggak gimana ya? Dalam artian ini tuh rangkaian lah. Rangkaian menuju perjalanan 10 tahun. Jadi aku siapkan 5 kota. Jadi ada Bogor, Yogyakarta, Garut, Surabaya. Belum ada nama eventnya? Belum. Perjalanan 10 tahun Perjalanan Rizky 10 tahun Rizky Febian. Febian. Rizky Febian. Iki Lini bakal ada nggak? Rahasia. Jadi untuk teman-teman yang mau ketemu momen kalian berdua, kalian datang ke 5 kota itu. Yang mana yang ada Karena iya lininya. betul, karena memang di setiap kotanya aku adain mystery guest yang memang gak aku kasih tahu sama sekali. Berarti mungkin ada kita datang gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Ngapain? Nggak berharap apa? Kita Gua disuruh ngapain? Ya kalau misalnya dia nyanyi cuek, kita cuek-cuek aja. Ya, maksudnya, berarti Jadi- setiap kotanya akan ada gitu-gituannya lah ya. Iya, karena Bandung 29 September, Ya. Yogyakarta 13 Oktober, Bogor 20 Oktober, Garut 26 Oktober, Surabaya 24 Oktober, dan mungkin Tiket akan sudah ada bisa. kota lain. mungkin ada kota lain nanti. Tiket sudah mulai bisa dibeli di loket.com. Betul. Mulai tanggal 1 Agustus. Iya, mulai Iya, mulai 199. Karena memang aku tour ini kapasitinya bukan yang Gede. tempat gede. Mau yang mau intimate. intimate. memang agak Kayak 7 orang gitu. Nggak, itu terlalu itu terlalu intimate. intim. Terlalu dekat lagi itu. Nongkrong itu jatuhnya nongkrong. Itu namanya itu namanya nyanyi di angkot. Kalau itu voice note aja. Bikin grup. Oke. Ya maksudnya ya ratusan lah ya. Maksudnya nggak yang sampai Ya, gede banget ya. itu. Iya. Nggak yang ribuan. Ya karena pengennya tujuannya nantilah di 10 tahunnya di tahun depan baru bikin Yang lumayan besar. perayaan besarnya lah. Anjay. Di mana? Katanya mau di JIS.
Enggak Jis. tahu dapat dari mana. Lagian Jis. Itu kegedean banget. Iya, GBK kan? Gede banget itu juga. Oh di Sentul, SICC. Enggak. Sentul. Di sinilah boleh. Agak terlalu mepet nih kalau di sini. Agak terlalu mepet. Berarti ya siapin itu biar tiketingnya enak di depan situ ya. Enggak usah, enggak mungkin juga di sini. Enggak, kan maksudnya siapa tahu boleh di sini. Iya. Tapi di Jakarta. Setelah di Jakarta bakal berjalan lagi nggak nantinya setelahnya? Harapannya sih pengen, cuman kan karena dari label pun kan punya planning kayak aku juga harus rilis single gitu dan yang lain. Oh, bakal ada single baru? Nanti Amin doain. Setelah ada Lini, proses kreatif kayak apa? Seru. Jadi kita bisa saling tukar pikiran. Contoh kayak di album Fabula Lini, di Buru-Buru itu aku yang bikin sama Lini. Aku bikin notasinya, Lini liriknya. Di lagu aku minta bantuan ke Lini juga, dia lagu selaras kata. Di lagu aku dia bantuin aku juga. Lagu nikahan apa judulnya? Lagu nikahan itu? Bermuara. Sayang. Perjalanan. Kita masih panjang. Dan yang sama. Waktu di nikahan siapa gitu itu diputar. Kan gua. Iya benar nikahan dia. Ya nikahan dia. Ya nikahan dia. Yang kita fotonya nyerobot. Iya betul. Fotonya nyerobot. Nyerobot, kita fotonya nyerobot. Bener di nikahan dia itu. Itu lagumu tuh diputerin. Ya iya. Saya konsepin. Iya. Sorry. Biar orang pakai maksudnya. Berarti persiapan penikah jadi makin ribet ya? Belum nyiapin catering, gedung, nyiapin lagu. Iya, bahkan lagu tuh kita bener-bener dadakan pas sudah ada di studio baru kita rapihin karena saking kita mikirin yang Persiapan lainnya, nikah. lain pusing kan terus sampai ini gimana deadline lagu belum beres sedangkan undangan dan lain-lainnya butuh ada sound. Udah judulnya aja dulu, lagunya mah nanti. Kita sampai gitu sampai akhirnya pulang nonton Bruno Mars. Di hotel kita sayang seru banget ya Bruno Mars gini. Terus kita saling senandung lagu. Udah jadi bermuara, udah sayang ini aja lagu, udah gitu. Gitu. Emang beda ya musisi ya begitu. Musisi. Kita senandung kan berisik gitu sama orang. Kami lagu agak lain aja 4-5 bulan mikirin. Begitu hasilnya. Mikir panjang aja hasilnya jelek. Tapi kalau misalnya nih kau nulis lirik, terus ada sedikit-sedikit yang kayak Sambil ngelirik gitu juga nggak? mengenang masa lalu ada nggak kayak ini untuk siapa? Ini buat apa? Pastilah yang namanya wanita kan seperti itu. Tapi aku akan berusaha menjelaskan secara baik gitu. Nggak ada. Aku bilang kalau ketika aku sudah yakin sama kamu, aku menutup buku. Biarkan masa lalu jadi kaca spion aja. Sesekali nengok nggak apa-apa, tapi tetap ke depan. Enggak, tapi Lini digituin iya aja apa tetep alah. Enggak, kamu jujur aja. Emang apa? Emang dijadiin spion? Emang siapa sih yang mau dilihat-lihat lagi ke belakang? Intinya itu untuk orang-orang. Untuk guru-guru yang tadi. Guru-guru yang tadi mohon maaf. Ibunya kan di belakang, kamu ini masih ngejar. Masih ngejar. Itu doang, Ki. Kalau yang syuting itu udah ditutup lah. Syuting yang mana? Yang mana? Kan aku juga dengar ceritanya. Enggak, misalkan ini kan kalau kita anak-anak stand up tuh kadang-kadang bikin materi yang relate dengan kita, yang dekat dengan kita. Lagi menikah, biar materi tentang menikah, punya anak, punya anak. Nah, kalau Iki Kalau sendiri ada musisi gitu ya. Iya. Kalau aku pribadi jujur memang biasanya itu 50% apa yang sedang kita rasakan. Tapi kita nggak boleh munafik. Kita juga harus riset bahwa apa yang kita rasakan tuh orang juga ngerasain nggak. Karena biar relate, biar orang wakili kayak gitu sih. Tapi pernah ada pikiran nggak bikin lagu buat ayah atau hubungan ayah anak gitu? Pengen kayak Kesempurnaan Cinta kan itu aku buat karena ngelihat kisah cinta waktu dulu ayah sama mama. Makanya aku bikin Kesempurnaan Cinta. Di album Jejak tuh semuanya aku tentang orang tua. Sampai pergi menjauh, sampai kejadian pergi menjauh. Makanya lagu itu doa itu nggak boleh tuh. Udah nggak usah ditebel-tebelin kalau kayak gitu. Kita yang bingung ini posisinya. Kalau misalnya kan sesuai keresahan apa yang dialami, terus kayak mau bikin lagu tentang ternyata butuh perjuangan besar ya untuk menjalani rumah tangga yang damai gitu. Iya. Nah, pengen bikin tapi takut. Jadi kita kayak seberat itu. Iya. Gitu nanti katanya. Kalau aku pribadi, aku tuh biasanya ya itu aku berusaha point of view-nya bukan di diri aku, tapi di orang-orang yang ngerasain atau enggak misalkan si point of view-nya dirubah. Misalkan contoh si orang ini sakit hati atau enggak si orang ini misalnya selingkuh. Ini enggak. Nah, gimana caranya kita bikinnya point of view dari sisi orang yang selingkuhnya. Dan sebenarnya mah bukan gue yang salah, tapi sebenarnya mah pasangan lu aja kayak gitu-gitu sebenarnya lah. Sebenarnya kalau diperluasnya tuh jadi seru aja gitu. Iya, point of view bisa diubah ya bener ya. Bukan selamanya korban nyalain si selingkuhan apa gitu. Bisa jadi sebenarnya yang selingkuh juga ada sisi baiknya, mungkin ya, iya. itu mungkin ya. Kau ketemu Lini pertama kali di mana ya? Di Bali. Enggak, syuting di acara TV, nyanyi bareng terus kayak. Oh, kok sering ya kalau pas di syuting gitu ketemu? Bukan. Ya pas kalau syuting ketemu artis. Ketemu orang. Ya kalau ketemu masa nggak nyapa?
bisa ya ketemu terus kayaknya suka deh gitu. Bukan. Kan belum beres, itu langsung dipotong. Ya, enggak. Biar Iki jelasin. Iya, Pas jelasin. ketemu, oh ini mahal ini tuh. Kan judes kan dia. Sebenarnya bukan judes karena dia mukanya gitu kan kayak diem tuh kayak galak gitu kan. Ya ini kayaknya sombong. Udah gitu doang tuh. Kayak terus sampai pulang bilang ke tim tuh, kita tadi nyanyi sama Lini. Sombong anjing orangnya anjing. Judes orangnya. Awalnya udah sampai akhirnya ada momen aku lagi liburan, dia di Bali, ketemulah ditemuin sama si Aan Story itu. 30 detik. Iya, story ketemu di sana, pas ketemu di sana ngobrol udah. Pas ngobrol yang serunya tuh adalah tiba-tiba ada obrolan deep talk gitu. Jadi lagi rame semua. Lagi random ini. Oh, semua keluar ngobrol. Kita di taman gitu, bangku. Udah ngobrol, deep talk-nya tuh langsung tentang orang tua. Oh, keren. Langsung deep talk. Iki ini sosok yang nyaman. Pemain ya. Orang itu bisa Ngerti ngomong langsung cerita. celahnya. Iya, Langsung orang tua. Iya. Kita sama. Iya. Kita sama. Oh ya udah. Udah akhirnya itu habis. Kita sama, mana nomor HP-mu? Habis itu sama-sama pulang. Follow-followan. Nah, pas sama pulang, akhirnya mulai ada rasa khawatir, apalagi ketika udah tahu kalau dia ternyata di Jakarta itu tuh sendiri. Oh, khawatir. Khawatir apa? Khawatir apa? Khawatir apa? Khawatir lah. Oh, kan sendiri, pengen nemenin. Khawatir kalau disabet orang. Itu boleh. Yang itu boleh. Kita pakai yang itu aja. Yang ini belum masuk. Iya. Enggak, lebih kayak jadi ada rasa kasihan kayak anjir nih cewek sendiri Struggle ternyata juga ya. di Jakarta dia saking pengen ngejar impiannya tuh sampai sebegitunya. Orang tuanya pada sibuk sendiri, kakak-kakaknya udah gede punya rumah tangga sendiri kayak gitu. Akhirnya cuman ya udah deh gitu. Sampai akhirnya meyakinkan sendiri, serius ngobrol, ketemu sampai akhirnya ya udah diyakinkan sampai dia mempertanyakan lu mau serius sama gue enggak? Kalau lu main-main doang enggak usah katanya. Sebagai seorang pemain langsung jawab mau dong gitu. Main apa Mas? Itu maksudnya pemain musik. Musisi aja enggak usah pakai sebagai musisi. Sebagai Pemain. Tapi sebelum duet sama Mahal ini, udah duet berapa banyak sama penyanyi-penyanyi? Oh, nanya dong. Banyak ya. Ada Aisyah Aziz, Iya. ada Cheryl Senavia, Oke. Ya. Marion Jola. Deep talk semua tuh. Enggak. Itu pure kerja sih. Pure kerja. Tidak semua pekerjaan itu harus ada hubungan. Iya. Kan musisi. Bukan pemain. Tidak Kenapa alatnya harus suling kayak gitu? Kenapa harus suling? Padahal ada begini, ada begini. Musisi. Tidak semua pekerjaan yang duet apa segala macam tidak semuanya itu harus berhubungan. Iya. Kasih tahu ke mereka jangan kesini. Lo kan bener. Tapi Ki, di 5 kota ini, konser perjalanan ini hanya konser aja atau ada Sesuatu. Makanya aku pengen ada nostalgianya karena kan 10 tahun berkarya. Jadi aku pengen bawain lagu-lagu yang memang selama 10 tahun ini tuh aku karyain, gitu aku keluarin. Terus aku pengen ada berceritanya, terus aku juga nanti ada bikin sebuah gimmick yang memang nantinya into dengan si penonton gitu. Jadi datang nggak hanya cuma denger Iki nyanyi ya, ada yang lain-lainnya. Iya. Gitu. Rencana berapa lama durasinya ini show-nya? 2 jam ya? Keren. Itu istirahatnya 2 jam. Seharian rencana. Biar beda. Istirahatnya 2 jam seharian. Penontonnya yang capek, yang Ada kaget. momen-momen stand up ngelawak gitu dong berarti kan. Nah, jadi aku tuh konsepnya tuh aku pengen point of view kayak di tema-tema lah. Jadi aku setiap datang ke setiap kota tuh aku membawa tema tersendiri di album. misalnya di Garut nih dodol, temanya dodol. Jadi contoh kan kalau misalkan Dodol piknik. Jadi misalkan kan ada 5 fase. Misalkan di Bandung aku mau fase perkenalan. Lagu yang masuk di lagu album mana yang masuk gitu. Iya. Terus dari perkenalan mulai masuk Ke Jogja. ke misalkan mulai meyakinkan satu sama lain. Lagu-lagunya yang mana? Sampai komitmen, sampai exception gitu. Wih, jadi ada bercerita. Rencana tiap kota berapa lagu? Berapa kita udah siapin 20-an. Oh, panjang. 20 lagu. Iya. Ya intinya Makanya lah ini persiapan diet semua segala macam. Iya. Energi ya. Biar bagus Biar gitu luar nanti biasa emang. olahraganya. Keren banget Iki nih. Pasti. Jakarta udah ini udah ada venue-nya semua belum? Itu lihat di sosial media aja. Itu udah. Dan Jakarta udah ada. Jakarta belum dong, rahasia dong nanti. Oh, yang Jakarta masih dirahasiakan Iya. memang. Oh, karena rencananya memang
keluarga Bill Gates bakal rahasia. Keceplosan deh. Kan jadi ketahuan. Iya. Mana ada aku cuek. Itu Lukman Kev. Ini Cuek. Iya. Oke. Guys, tonton ya 10 tahun Rizky Febian berkarya di Ya, 5 kota. Bandung, Jogja, Bogor, Garut, Surabaya, dan nantinya kita Akan ada tunggu final di Jakarta. Tiketnya sudah bisa beli di loket.com mulai tanggal 1 Agustus. Sama satu kemarin. lagi, aku sekarang kalau ke Bali nginepnya di villa. Kemarin dia sampai Kakak nitipin Ricky. ke aku. Katanya aku mau kasih gratis, dianya udah transfer, bener kan? Iya, nggak Nanti usah. nanti kalau mau ke Bali bilang aja. Yang di Canggu kemarin, Ki. Betul, Iya. iya. Kakak iparnya. Santai lah. Dan bener-bener masih, kenapa aku seneng, satu tempatnya memang betul-betul bagus, bersih, karena masih baru juga kan, jadi masih rapi semua. Ya enak kali ini kupikir gitu. Iya. Apa namanya? Nanti kabarin aja, ada Bain Villa namanya. Bain Villa. Oh, yang kemarin kau sama Lini sama Teh Yura Iya, juga ya? itu. Oh, Iya. Canggu ya. Ngasih Daerah taunya Canggu. pas Bang Okinya udah balik. Ini Iya. Bang Oki Ki. Ya makanya kita DM-an. Mm-mm. Nanti kalau mau ke Bali gampang. Ini aja nih. Duitnya Oki taruh sini. Punya mereka maksudnya. Weh, duitnya Oki taruh sini. Kok duitnya kita terus Oh, ini? bisa Yang sih. udah ditransfer tadi mah. Ya nggak usah lah, itu memang udah dibayar kok diminta lagi. Oke. Ki, info-info lanjutan mengenai tour ini bisa dilihat di mana? Di Instagram Di Ki? Instagram sosial media aku di Atau ada Instagram khusus untuk Eventnya? Oh, enggak di dia. aku aja. di Memang Iki aja semua. saya kan pengen biar makin ada followers. Allah. Jadi Ngapain lagi kok di nyari sosial ini? media aku atau nggak bisa lihat di Airfast Music juga di label Instagram. Nah, di Airpass ada, ya. Ki. Hidup itu kan nggak cuma hidup. Salah. Iya kan hidup itu nggak cuma hidup. Maksud aku hidup itu kan nggak cuma bernapas, nggak cuma melek, nggak cuma tidur, nggak cuma berkegiatan. Tapi hidup itu bisa bagaimana kita bermakna untuk orang lain, untuk Keren. pasangan, untuk Keren. keluarga gitu. Keren. Iki nih struggle Salut ya sama dia ya. Salut. Stop. Boleh ngobrol dulu nggak? Baru salutnya nanti belakangan gitu. Oh iya. Ini Nggak, maksud puji aku- dulu belum beres padahal. Struggle kok Padahal kita pengen lumayan. muji aja ya. biar Struggle dia kok senang lumayan. gitu. Biar maksudnya dia gembira Maaf, kan. Yang Gak boleh marah. Oh iya, Nggak sorry, boleh marah. sorry, maaf. Maksudnya perjalanannya juga kita tahu sampai akhirnya Iki menjadi seorang musisi yang menurutku berhasil melepaskan apa ya bilangnya bayang-bayang orang seorang tua, ayah. gitu. Muncul dengan sosok yang sendiri berdiri Iki gitu. Rizky Febian. Apa prinsip seorang Iki? Salut. Nanti dulu dia Oh, dulu nanti jawab. dulu. Apa ya kalau Ditepokin gitu. apa ya kalau aku tuh sebenarnya dari dulu tujuan aku untuk bisa dapetin semua yang aku dapetin juga karena ngelihat background aku ngerasa saudara jauh apapun itu masih banyak yang susah gitu. Iya. Mungkin orang-orang ngelihatnya ya karena dia di circle aku dan keluarga aja. Jadi kayak dulu tuh punya cita-cita, aku ingat gimana caranya suatu saat nanti tuh aku bisa jadi berkah untuk banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang, dan ya udah karena aku ngerasa titik kebahagiaan aku bisa didapatkan ketika aku bisa ngebahagiain orang. Udah jadi apapun itu sekarang aku jalanin, kalau bisa itu jadi sebuah ladang pekerjaan untuk orang banyak, contoh label, Iya. terus server, itu pun bukan hanya semata-mata buat itu doang, tapi kan di situ ada orang pekerja di sana yang akhirnya bisa aku bikin jadi pekerja. Terus banyak yang aku pikirkan tuh ngerasa bahwa tujuan aku ya gimana caranya nanti mah bisa berguna untuk setidaknya tidak berguna untuk orang banyak, tapi mungkin diawalin dari orang-orang terdekat lah, saudara dan yang lainnya. Iya. Karena kan aku ngalamin dari susah, yang Iya. makan cuman cocol nasi, ikan asin doang. Dan Iki yang juga lainnya. ya. Emang iya, Iki? Karena anak Iya. pertama ya, jadi Iya, pasti anak ngerasain. pertama. Iya. Gitu. Jadi pengen bener-bener proses. Nah, kenapa alasannya pengen berproses? Makanya yang dari awal tadi kenapa aku pengen coba casting dan yang lainnya, karena biar itu jadi reminder aku dan hal yang bisa nahan aku. Takut kalau misalnya nanti aku lupa, tiba-tiba aku angkat dagu, aku harus bisa reminder dengan nginget proses itu. Iya. Iya. Harus ingat tetap aku pernah loh. Pernah begini loh. Pernah struggle Sayang loh juga. bisa hilang seketika loh kalau Iya, yang iya. Tahu susahnya loh gitu ya, ya bener-bener. Luar apalagi biasa. ya bersyukurnya kan kita kan di bidang musik ya dan musisi gitu. Iya. Jadi kayak- Gak usah pakai tangan. Tapi kau nggak suka film apa gitu segala macam nggak suka? film suka. Ngedirect gitu? Oh, kalau ngedirect enggak, aku tuh memang Milih cast tapi mau, milih talent. jadi begini. Kalau misalkan ada film, aku boleh lah misalkan. Ini tahu nih arahannya kemana nih? Dasar emang. Enggak, aku tuh emang senang seni peran tuh senang sekali. Aku senang sekali seni peran itu aku mendalami. Tahu nggak film pertama aku apa? Apa? Syuting di Medan, di pesantren. Oh ini cahaya di atas kuburan. Wow, bulan di atas kuburan. Cahaya cinta pesantren. Sama Coba Yuki cari. Kato. Sama Yuki Kato. Iya Ya. benar. Bastian Aku- Steel bukan?
Nggak ada Bahasa dia Bastian bahasa Steel. ya? Belum tayang. Udah tayang. tayang. Udah, itu aku masih kecil banget itu. Ah, nggak tayang emang? Udah tayang, Udah dulu tayang. banget. Tulis Cahaya Cinta Nah Pesantren. itu. 2016. Iya iya. Oh, bener. iya. Namanya Di Victor. Medan. Iya Di iya. Medan. Aduh, apa Iya. nama pesantrennya? Itu aku nginep seminggu di situ. Cowok semua, dindingnya itu bolong. Heeh. Iya di situ kayak suara ular apa semua. Tapi itu emang kemauan aku karena aku pengen ngedalamin peran gitu loh. Kayak aku harus tidur. Iya iya. Gak boleh ketemu. Raymond Handaya kan. Iya. Oh, emang. Yuki Kato, Feby Rastanti. Iya iya iya. Dan di sini juga aku karakternya kocak, udah ngelawak-lawak di sini. Udah Iya. Oh gitu. Diharuskan gitu. Ini kelas berapa Ki? Nggak tahu kelas berapa itu. SMA? SMP. Oh, masih SMP? Libur mau ke SMA. Oh ini film pertama Ki? 8 tahun yang lalu. Lumayan ini, maksudnya langsung main cast kan berarti? Pemeran Nggak- supporting nggak kan? Supporting. Supporting. Sini banyak ini tapi. Ya 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 ya. Oke deh. CCP. Sukses terus untuk Amin. Rizky Febian. Sukses untuk Semoga- turnya. Amin. Terima Untuk kasih apapun. banyak. Ya. Untuk apapun kalian itu, semua. untuk rumah tangganya semuanya sehat selalu. Siapa tahu ada di kota-kota Iya, misalnya terus. kayak Bogor, Garut, Bandung, orang mau weekend sekalian nonton konser. Iya. Betul, amin. Berarti ini semuanya di akhir pekan ya? Ya, betul. Semuanya di akhir pekan. Kalian Masa bisa dia nonton. bikin tiba-tiba konser hari Senin, Rabu? Senin. Nggak bisa aja, mana tahu Senin gitu kan. Kayak orang, aduh orang pasti pusing nih hari Senin habis kerja. Maksudnya orang-orang nggak Nonton. boleh upacara Senin. Boleh. jangan langsung nyudut-nyudutkan, nanti ku sepak. Ini ada 5 kota terlebih dahulu, kalian bisa nonton di kota-kota yang ada. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada Abang Terima kasih. Terima kasih. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?